Saudara Jokowi sudah dipilih. Ini yang milih bukan orang Indonesia, yang milih dunia. Salah satu dari 25 wali kota terbaik di dunia. Karena itu kita harus jadikan dia gubernur terbaik di dunia. Dan bagi Anda yang sudah subscribe channel ini, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsir. Semoga diberikan keberkahan yang berlimpah. Amin. Apa sih yang namanya madu mentah, yaitu rohani, sama madu yang biasa kita jual biasa di toko-toko atau di supermarket. Kalau yang namanya rohani, madu mentah adalah madu yang langsung dipanen, langsung masuk di botol tanpa diprocessing, tanpa pemanasan, tanpa filter, tanpa processing apapun, langsung masuk ke botol. Sampelnya kalau langsung masuk ke botol, resikonya yaitu kemungkinan nanti di atasnya itu ada teyengan-teyengan, bisa kayak busa-busa, karena ini madu yang tanpa diapa-apain, masih murni. Berarti tidak kena panas, tidak kena pasteurization, yaitu di dalamnya madu punya khasiatnya itu masih ada yang namanya enzim yang hidup. Enzim yang belum diproses kena panas meninggal masih hidup dan dia punya nutrisi masih 100% murni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Gus Nur, teman-teman Gus Nur, subscriber channel Gus Nur, sebangsa setanah air, sebineka tunggal ika, seiman dan seagama, semoga doa terbaikku senantiasa mengalir untukmu ya di setiap sholat 5 waktuku. Semoga engkau semua berkah rizkinya, berkah umurnya, berkah rumah tangganya, berkah ilmunya, ya, berkah perjalanan hidupnya, semuanya insya Allah dijauhkan dari mara bahaya, fitnah, bala, musibah, dan insya Allah nanti ending umur Anda kita semua husnul khotimah. Jadi gini, nanti ketika hisab, ketika sakaratul maut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi ketika kita sakaratul maut terjadilah kalkulasi antara amal dan dosa, kan dikalkulasi gitu. Nah, insya Allah kalkulasi Allah maha teliti, tidak mungkin luput. Nah, di saat itulah mudah-mudahan kalau dalam bahasa Jawa itu ada susuknya kebaikan buat kita. Apalagi bahasa Jawa itu susuk ya, kembalian ya. Dikalkulasi, ditimbang, diambil, dijumlah, dibagi, diambil, jumlah, dibagi, dosa, pahala, maksiat, amal, sedekah, macam-macam, riak, pamrih, ikhlas, dikalkulasi, ternyata alhamdulillah hasilnya adalah ada punjul, ada susuk, ada kelebihan kebaikan amal kita yang diterima, sehingga kita dijemput oleh Allah dalam keadaan ridho. Allah ridho, kita ridho, sehingga roh kita lepas dengan suasana yang tersungging senyum, berlinang beberapa butir air mata kebahagiaan, ya, raudhatul min riyadil jannah pun sudah terbayang, ya, itu taman indah, desain kuburan kita itu sudah seperti taman surga yang indah gitu. Amin. Baik teman-teman, singkat aja, hari Minggu Ahad ya. Oke. Baik teman-teman, hari Minggu atau hari Ahad tanggal 8 Mei 2022 jumpa lagi dengan saya. Masih di konten yang bermanfaat, konten yang bertanggung jawab, konten yang siap dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Ya, jadi ini bukan buzzer, ini bukan jongos, ini bukan londo ireng, ini bukan penjilat, tapi ini adalah konten anak negeri
ya, yang mandiri, berdikari, berdaulat, kerja, nyari nafkah, kerja keras, berusaha bermanfaat untuk rakyat, berusaha menolak sebisa-bisanya rezeki yang subhat apalagi haram, ya, dan berusaha mencerdaskan insya Allah, ya, bermanfaat untuk rakyat, umat, dan lain sebagainya. Hari ini saya akan angkat 2 topik, teman-teman. Saya yakin topik ini akan ada manfaatnya, ya, entah hari ini, entah besok, entah setahun, 2 tahun lagi, pokoknya ini akan bermanfaat. Disimpan video. Oh, tiga topik. Yang kedua ini saya akan baca tulisannya Muhammad Rizal Fadilah atau siapa ini ya? Rizal Fadilah kalau tidak salah ya. Beliau adalah pengamat politik dari Bandung kalau saya tidak salah, dan saya selalu membaca tulisan beliau, sangat bagus. Judulnya Prabowo Potensial Menjadi Pecundang Abadi. Ingat, ini bukan ngerumpi, ini bukan ghibah, ini bukan menebar kebencian. Ya, tapi ini adalah mencerdaskan. Prabowo adalah menteri, Prabowo adalah orang yang suka nggak suka, ikhlas nggak ikhlas, ridho nggak ridho, diterima atau tidak. Prabowo adalah orang yang fasilitas hidupnya itu dibiayai negara, dibiayai dari APBN, digaji oleh pajak rakyat, keringat rakyat, maka dia wajib dikritik, bahkan dia wajib dituduh bila perlu, wajib diadili bahkan. Jadi ini demokrasi itu begini, nggak boleh marah ya, nggak boleh ITE, nggak boleh ditangkap, nggak boleh di macam-macam, nggak boleh. Ya, ini tulisannya bagus. Dan saya dulu adalah orang yang mengikuti ijtima ulama. Dengan ijtima ulama maka saya dukung Prabowo. Harta, tenaga, waktu, pikiran. Dan akhirnya dikhianati. Nah, itu saya sudah move on, bukan berarti terus saya ini nanti Anda goreng, wah masih sakit hati. Ketemu pirang perkara saya sakit hati dengan urusan seperti ini, nggak ada. Ya, ini supaya anak cucuku ya tahu bahwa oh dulu pernah ada orang seperti ini itu, gitu loh. Jadi supaya Anda itu juga ingat, siapa tahu Anda itu sudah pikun karena kena sogok, terserah. Anda Habib, Anda ulama, Anda Gus, Anda Kiai, terserah. Ya, Anda jongos, Anda londo ireng, terserah. Siapa tahu Anda ini lupa ya kan. Sudah disogok 100.000, disuap 50.000, dikasih kaos. Anda terus lupa bahwa siapa orang ini ya. Ini kan perlu diingatkan. Oke, saya baca ya. Prabowo potensial menjadi pecundang abadi. Semoga video ini sampai ke Pak Prabowo dan semoga Pak Prabowo nonton, termasuk Mas Sandiaga Uno ya. Sebagai hablum minannas, taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Saya ucapkan hablum minannas. Saya nggak pernah merugikan Anda, saya nggak pernah merugikan Prabowo dan Sandiaga Uno secara personal ya, secara individu. Ya kan? Bahkan secara politik saya juga nggak pernah merugikan Anda. Justru Anda lah yang merugikan saya. Jadi sebagai hablum minannas tetap saya ucapkan mohon maaf lahir batin. Tapi secara politik, secara hukum, secara konstitusional, secara ini apa hajat orang banyak, saya harus tetap menyampaikan ini. Oke. Prabowo potensial menjadi pecundang abadi. Kekalahan Prabowo dalam 3 pilpres berturut-turut patut menjadi pengalaman dan perhatian. Tahun 2009 Megawati Prabowo kalah oleh pasangan SBY Budiono. Prabowo Hatta Rajasa dikalahkan Jokowi JK 2014. 2009 kalah, 2014 kalah. Dan terakhir tahun 2019 Prabowo Uno kalah oleh Jokowi Ma'ruf Amin. Prabowo kalah 3 kali berturut-turut dalam kandidat Pilpres. Kini untuk Pilpres 2024, Prabowo mulai bersiap untuk maju kembali. Pasangan potensial adalah Puan Maharani dari PDIP. Nah, ini kan politik, segala sesuatu bisa berubah. Tapi kan nggak masalah kita bahas ya. Jadi oke, sambil saya seling-selingi nih, sambil saya komentari lah ya. Jadi orang-orang politikus yang tidak punya malu, tidak punya urat malunya putus gitu ya. Jadi ya sudah, kita lanjut ya. Prabowo disorot hari-hari ini atas manuver politik lebaran yang atraktif. Satu-satunya menteri yang segera nemui Presiden Jokowi di Istana Jogja, lalu makan opor dan TP Bacem bersama. Segera balik ke Jakarta untuk bertemu Mega dan Puan.
Jadi ada pemerintah itu menghimbau kalau bisa lebaran atau halal bihalal tidak ada acara makan-makan, tapi dia sendiri makan opor ya. Oke, terbang ke Jawa Timur menemui Gubernur Khofifah dan para ulama. Ketika ditanya oleh Jokowi, akankah maju dalam Pilpres? Prabowo menjawab, jika diizinkan Jokowi. Hehehe. Astagfirullah, na'udzubillah min dzalik, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amit-amit cabang bayi, amit-amit cabang bayi, moga-moga anak turunku 7 turunan, 21 turunan, 1000 turunan, jangan sampai ya Allah engkau takdirkan genetik generasiku ada yang seperti Prabowo ini. Astagfirullahaladzim. Jadi rakyat mendukung berdarah-darah itu selesai hanya dengan nasi goreng waktu itu ya. Dan sekarang selesai hanya dengan opor ayam. Jadi ulama yang mendukung di penjara, masuk penjara, dia masuk istana. Oke. Survei selalu menempatkan Prabowo di papan atas, bahkan sering teratas. Mungkin efek dari kondisi peta pertarungan 2019 yang tersisa, akan tetapi sebenarnya peta dukungan itu telah jauh berubah. Sejak Prabowo masuk dalam kabinet Jokowi, maka suara kecewa kerap terdengar. Banyak yang mengecam dan menilai Prabowo sebagai profil figur pecundang. Jikapun ia beralasan strategi, maka itu lebih pada jabatan dan keuntungan pribadi atau kelompok Prabowo sendiri. Timbul tenggelam bersama rakyat, pret. Gak ada ya. Sebagaimana dirinya yang telah dinilai kurang demokratis, maka sikap kepada atasan lebih bernuansa ABS, asal Bapak senang. Tidak terdengar gagasan kreatif apalagi progresif yang diterima dan dijadikan sebagai kebijakan presiden. Nggak ada, idenya Prabowo itu nampak di permukaan gitu ya. Presiden membuat kebijakan yang spektakuler, fenomenal, dikenang rakyat, terus itu hasil dari bisikan Prabowo itu nggak ada. Sikap kritis dan pembelaan pada rakyat yang menderita tidak tampak sama sekali. Soal korupsi minim komentar. Begitu juga saat rakyat ribut soal paksaan vaksin dan PCR ya. Minyak goreng langka, BBM naik, undang-undang cipta kerja. Ya, panas, proyek KA mangkrak, pindah IKN ibu kota, penista agama dan lain-lain. Sepi dari komentar Prabowo. Semua konflik bangsa ini Prabowo selama ini mingkem, mencep, diam 1000 bahasa di zona nyamannya. Soal pembantaian 6 laskar FPI maupun pembunuhan dokter pejuang kemanusiaan, Prabowo tetap bungkam dan tenang-tenang saja. Saat Habib Rizik Syihab dan aktivis ex pendukungnya ditangkap dan dipenjara, dia pun tidak tampak gelisah. Sikapnya nyaris bersatu dengan kezaliman dan sangat menyakitkan, menyatu dengan rezim yang penuh dengan kemunafikan ini. Jadi, kurang lebih seperti itu ya, saya percepat aja. Kini dia mulai aktif bermanuver demi jabatan presiden ke depan, bukan demi rakyat yang semakin terdesak dan muak dengan perilaku pemimpin negara yang serakah, memikirkan diri sendiri, serta korup. Bermain di dua kaki antara Jokowi dan Megawati. Kakinya tidak berpijak pada amanat penderitaan rakyat sedikit pun. Oke, saya potong ya, mumpung saya ingat. Dulu saya pernah sholat subuh, saya lupa di mana. Saya sholat subuh di sebuah masjid, kebetulan di situ ada Pak Kiflan Zen. Nah, di situ setelah sholat subuh, sarapan, kita ngobrol di ruang takmir itu dengan Pak Kiflan Zen. Dan Pak Kiflan Zen tuh ngomong hampir 1 jam soal Prabowo ini. Dari A sampai Z. Dan wallahi saya bersaksi, omongan Pak Kiflan Zen itu sedikit pun tidak ada yang salah. Semua otentik dengan yang sekarang yang saya rasakan ini. Oke. Mana tadi? Bermain di dua kaki itu adalah wataknya ya. Main di antara Jokowi dan Megawati, kakinya tidak berpijak sedikit pun kepada rakyat. Jika berprinsip dapatkan dulu kursi presiden baru berbuat untuk rakyat, maka itu adalah awal dari kebohongan dan modal bagi pengkhianatan. Oligarki dipastikan mengangkangi dan tetap memegang kendali. Janji untuk rakyat tidak ada artinya jika tidak berjuang bersama rakyat. Tidak merasakan denyut nadi aspirasi dan keringat rakyat untuk hidup lebih bebas, sejahtera, berkeadilan, dan berkeadaban.
Prabowo bukan figur terbaik yang dinilai mampu untuk memimpin negeri ini. Dia kini merepresentasi misi istana yang nyatanya sudah berfiksi. Prabowo potensi menjadi wajah baru dari oligarki. Masih banyak figur lain yang lebih berkualitas dan berintegritas seperti Anies Baswedan, Lanyala Mataliti, Gatot Nurmantio, Rizal Ramli, dan lainnya. Rakyat tidak digiring untuk selalu ditipu oleh raksasa politik pragmatik. Dalam pertarungan politik yang sehat, sulit bagi Prabowo untuk berhasil. Gebrakan politiknya tidak populis. Dengan postur politik Prabowo saat ini, maka untuk menang bukan hal yang mudah. Dukungan telah berubah. Prabowo kemarin berbeda dengan Prabowo saat ini. Prabowo potensial menjadi pecundang yang abadi. Muhammad Rizal Fadilah, pemerhati politik dan kebangsaan. Dan jangan lupa saudaraku, dulu yang dukung Ahok itu juga Ahok dan Jokowi jadi gubernur itu juga Prabowo. Ya. Saudara Jokowi sudah dipilih. Ini yang milih bukan orang Indonesia, yang milih dunia. Salah satu dari 25 wali kota terbaik di dunia. Karena itu kita harus jadikan dia gubernur terbaik di dunia. Saudara Basuki ini juga waktu bupati di Belitung Timur juga salah satu bupati yang terbaik di Indonesia, saudara-saudara. Bupati yang tidak bisa disogok, saudara-saudara sekalian. Saya yakin dengan pasangan ini berdua, Jakarta akan bangkit, akan jadi kebanggaan kita semua. Ya tapi itulah politik ya. Sebenarnya kalau saya agak profesional ya, agak profesional dikit ya. Sebenarnya Anies Baswedan pun dulu juga tim suksesnya Jokowi kalau saya tidak salah ya, Anies Baswedan itu. Tapi dalam momentum tertentu, dalam dimensi ruang waktu yang berbeda, kan politik itu berubah. Ya mudah-mudahan kalau memang benar, saya belum ngikuti, cuman saya selenting gitu ya, bahwa Anies Baswedan itu dulu juga pendukung Jokowi gitu ya, tim suksesnya itu. Nah mudah-mudahan kalau memang itu iya, itu benar, itu mudah-mudahan menjadi dosa politik. Kan orang itu biasa punya masa lalu, punya dosa, itu menjadi dosa politik. Dan itu mudah-mudahan menjadi perenungan dan bahan untuk taubatan nasuha buat Pak Anies bahwa hak-hak batil-batil gitu. Ya kan? Nah, jadi kita butuh pemimpin yang revolusioner ya. Jadi kita ke dalam politik katanya tidak ada yang abadi kecuali uang dan kekuasaan dan kepentingan. Saya butuh pemimpin yang revolusioner bahwa dalam politik itu adalah rakyat yang abadi, kepentingan rakyat yang abadi. Bolehlah ketika naik, ketika mencalon, bolehlah pakai kendaraan politik atau bolehlah jadi petugas partai misalkan. Tapi begitu terpilih jadi presiden, maka tanggalkan kendaraan politiknya. Kan gitu ya. Tanggalkan dan lepaskan dan campakkan petugas partai politiknya. Dan 100%, 1000% full bekerja untuk rakyat. Gitu kan. Bahkan bila perlu jadikan dirimu menjadi presiden termiskin di dunia. Atau paling tidak presiden termiskin di negaramu. Biarkan rakyatmu yang kaya dan biarkan dirimu menjadi presiden yang termiskin. Nah, saya butuh pemimpin yang seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi dalam politik itu memang seperti itu. Oke ya, ini ada foto. Mereka pernah habis-habisan, mereka pernah didukung habis-habisan oleh ulama. Ya termasuk saya juga. Dan ulamanya sekarang masih di penjara. Dan orang dua ini sekarang sudah di istana ya dengan zona nyamannya. Ya, dan tidak ada suaranya sedikit pun tentang hiruk pikuk keadaan rakyat yang 2 tahun ini dihantam dengan penderitaan. Sudah ya, kurang lebih ini yang bisa saya sampaikan dulu. Sebenarnya masih ada satu materi, tapi nantilah ya, jangan dihabiskan sekarang. Tapi sebenarnya nanggung sih, nggak sampai 5 menit kok, Dek. Tak baca sekali aja ya, karena masih satu paket ini kayaknya ini. Oke, nanti Anda komen ya, Anda komen dan mudah-mudahan komenmu dibaca Prabowo, komenmu dibaca Sandiaga Uno ya, komenmu dibaca oleh rezim ini gitu ya, kurang lebih ini seperti itu. Oke,
Jokowi piknik sinyal rehat mendekat oleh Muhammad Rizal Fadilah. Saya percepat aja ya. Pemerhati politik dan kebangsaan. Lebaran tahun ini piknik dan full rehat Presiden Jokowi kelihatannya tidak ada open house halal bihalal. Meski dengan menteri sekalipun. Menteri yang menemuinya di Yogyakarta hanya satu, yaitu Prabowo Subianto. Itu pun sowan sebelum bersafari politik pencapresannya. Pak Jokowi hilang dari kesibukan Istana Merdeka Jakarta. Berita piknik lanjutan setelah Jogja adalah Gianyar Bali bersama anak cucu, ada Kaisang, Gibran, dan Bobi Nasution. Cucu-cucu Jan Etes ya, Jan Etes, Lembah Manah, Sedah Mirah, dan penambahan Al Nahyan dengan kawalan pas pampres. Keluarga ini bersafari journey, lomba atau apalah saya nggak ngerti, bird show ya, dan harimau putih. Adalah hak presiden dan keluarga untuk jalan-jalan. Akan tetapi dengan mengabaikan open house, ya, ritual lebaran sebenarnya cukup mengganggu. Silaturahim dengan pejabat dan rakyat yang semestinya dilakukan ini terabaikan. Jokowi yang biasa jago dalam pencitraan telah membuang momentum spiritual ini. Adakah piknik dan rehat sekeluarga ini sebagai sinyal bahwa Jokowi sudah lelah, putus asa, dan bersiap untuk menikmati istirahatnya dari kesibukan istana? Sangat mungkin. Ada 3 indikasinya. Seneng membaca tulisannya orang-orang cerdas gini, seneng ya. Jadi bagi Anda yang tidak kenal beliau, tidak pernah baca tulisan beliau, mudah-mudahan video ini mengencerkan lah ya, menjadikan menambah perbendaraan imun pikiran ya, sugesti positif dalam pikiran Anda. Minimal ada 3 indikasi. Pertama, gagal mengupayakan perpanjangan jabatan 3 tahun dan miskin dukungan untuk amandemen undang-undang masa jabatan 3 periode. Partai pendukung presiden yakni PDIP justru menjadi penentang kerasnya. Kedua, masa depan proyek-proyek andalan semuanya suram. Bandara sepi, kereta api Cina mangkrak, obor redup, ibu kota baru masih mimpi, investor Jepang hengkang, Saudi nggak jelas, Elon Musk pun berkaos hitam aput-aputan rambutnya, Luhut makin cemberut. Yang ketiga, perlawanan lapangan sulit diredam. Apakah mahasiswa, buruh, purnawirawan, umat Islam, oposisi semakin menguat dan menggumpal keras. Upaya mematahkan dengan membungkam aktivis ke penjara tidak berefek jera, justru membuat rezim lebih kental berpredikat rezim Jokowi zalim. Bertahan sampai 2024 saja merupakan prestasi atau blessing in disguise. Blessing in disguise itu kalau tidak salah itu keberkahan yang terselubung ya, atau kebaikan yang terselubung. Kendaraan sedang meluncur ke bawah, bukan berjalan datar. Harapan berubah peran hingga berujung bagus untuk husnul khotimah tidak terlihat, bahkan semakin tertutup. Jokowi meredup. Mentor strateginya AM Hendro Priyono uzur karena sakit. Musuh bersama, Luhut Binsar Panjaitan sudah diposisikan menjadi musuh bersama. Isu akan mundur pun merebak, sementara Kepala BIN Budi Gunawan tidak berada di kuburnya. Jokowi kehilangan pegangan. Mungkin para taipan masih setia, ya, belum tentu. Ya, mereka adalah bandar yang berkalkulasi pragmatis, dapat memegang dan mudah pula melepas. Rakyat sudah berat bertoleransi dan hilang kesabaran untuk tetap memberi mandat. Meski disebut intoleran atau radikal atau sikap kritis atau perlawanannya, namun nampaknya sudah tidak peduli lagi. Rakyat ingin pengelola negara segera berganti atau berubah. Ada 3 opsi yang mungkin terjadi. Ada 3 opsi yang mungkin terjadi. Pertama, Presiden Jokowi ditinggalkan baik oleh partai koalisi maupun para menteri. Koalisi sudah retak berjalan sendiri-sendiri. Akan ada menteri yang mengundurkan diri dan reshuffle pun percuma tidak menolong. Kedua, Presiden dan Wapres mengundurkan diri hingga triumvirat menggantikan untuk kemudian MPR memilih presiden wakil presiden sampai 2024. Prabowo Puan mungkin serius sedang mengincar. Ketiga,
Jokowi tidak mundur dan bertahan meski hancur-hancuran 2022-2024 menjadi fase babak belur, resiko siap ditanggung sebagai akhir yang buruk atau syu'ul khotimah. Untuk pilihan ini Jokowi dan anak-anak terancam di penjara. Nampaknya dalam keputusasaan, mungkin ditunjang nasihat paranormalnya, maka pilihan berhenti di jalan lebih rasional dan membuka peluang Jokowi dan keluarga untuk dapat selamat. Itu jika Pak Jokowi masih beruntung. Bandung 7 Mei 2022. Mudah-mudahan konten ini bermanfaat. Ya, hati-hati. Kalau sampean mau, saya nggak maksa ya, tapi ini kan kalau saya mengikuti cara berpikir saya, sekali pecundang tetap pecundang, sekali penjilat tetap penjilat, hak-hak batil-batil, terserah. Menurut Anda politik itu dinamis, elastis, terserah. Tapi politik itu busuk, kotor, terserah. Loncat sana, loncat sini, jilat sana, jilat sini, terserah. Tapi bagi saya politik itu suci, politik itu jelas, hak-hak batil-batil. Sekali pecundang, sekali pengecut, sekali pembohong, sekali pendusta, maka tetap pembohong, tetap pendusta. Politik itu suci. Karena di dalam politik ada sistem, di dalam politik ada kepentingan orang banyak, ada kepentingan hajat rakyat banyak. Maka tidak boleh dipegang orang yang kotor, hatinya kotor, ambisius, nggak boleh. Oke, sebagai closing statement, mudah-mudahan kalau di Uruguay ada presiden termiskin di dunia, kalau di dalam dunia Islam ada Umar bin Khattab, ada Umar bin Abdul Aziz, ya, ada khalifah-khalifah, Khulafaur Rasyidin, yang dimana dia sangat ketakutan kepada Allah kalau ada rakyatnya yang kelaparan, bahkan dia rela nggak lapar, dia rela nggak makan, yang penting rakyatnya makan, dia rela lapar, yang penting rakyatnya kenyang. Dan dia rela nggak punya istana, dia rela nggak punya rumah, nggak punya uang, yang penting rakyatnya makmur. Nah, mudah-mudahan ini bukan hanya mimpi, akan terjadi suatu ketika di Indonesia, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. القلب نكي يذكر لله المصطفى صفي صلى عليه الله أخلاقه صفاته سبحان من سوى هو قدوة وحبيبي ودعوة النجاة يا رسول الله يا حبيب الله فاكتب لنا نلقاه ندعوك يا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. القلب نكي يذكر لله المصطفى صفي صلى عليه الله أخلاقه صفاته سبحان من سوى هو قدوة وحبيبي ودعوة النجاة يا رسول الله يا حبيب الله فاكتب لنا نلقاه ندعوك يا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل
خير الخلق كلهم. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua, dulur-dulur hamba Allah yang dimuliakan Allah, kula nyuwun doa restu, mohon doa restu. Hari ini dimulai pembangunan masjid ya, yang insya Allah masjid ini akan aktif 24 jam insya Allah. Pokoknya lancar 2 lantai ini, bismillah ya, bismillah. Monggo bersinergi doa ya, selipkan doa di dalam sholatmu. Ya Allah, mudah-mudahan masjid ini, masjid yang akan hidup 24 jam ini, mudah-mudahan Kau berikan kelancaran ya Allah gitu ya. Nah, kalau ada lebih rezeki, ingat, oh iya ya, ada Masjid Karomah 13.